Alhamdulillah kita bisa bertemu, berkomunikasi meskipun waktunya pendek. Saya mohon maaf karena memang kemarin Pak Rojali kebetulan saya ada di sini, kemudian komunikasi oke saya terima, tapi nggak boleh lebih dari 1 jam karena jam 10 harus kita selesaikan. Untuk itu kita komit ya, jam 10 kurang seperempat kita selesai ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, karena saya juga sering turun ke lapangan bersama dengan mitra, khususnya adalah dengan BKKBN, maka tentu ada berbagai persoalan terkait dengan PLKB. Kita tahu di sisi lain kita sangat membutuhkan PLKB ini, sangat membutuhkan, karena memang ada wilayah-wilayah yang memang cukup, ada wilayah-wilayah yang pensiun kemudian belum tergantikan, ada wilayah-wilayah yang PLKB terutama yang masih istilah kontrak apa honorer istilahnya itu juga masih banyak. Nah, oleh karena itu pada saat sekarang ini saya ingin mendengarkan dari Bapak Ibu sekalian apa yang ingin disampaikan. Saya persilahkan. Mungkin saya juga ingin tahu secara persis atau mungkin sudah disampaikan di sini terkait dengan ini. Saya baru mendengarnya itu masih kurang begitu jelas terkait dengan punya komunikasi langsung dengan daerah, dan biasanya PKKBN atau keluarga berencana ini dimasukkan dalam dinas yang biasanya bersamaan dengan yang lain, tidak berdiri sendiri. Nah, itu terkait dengan hal itu saya mohon pencerahannya, mohon penjelasannya juga di satu sisi apa aspirasi yang menjadi hal yang krusial dari teman-teman yang ada di forum komunikasi PLKB. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada siapa yang akan menyampaikan. Mungkin Ibu Ketua ya, yang saya hormati Ibu Ketua atau Pak Ketua forumnya, Ibu Ketua. Ya, yang saya hormati Ibu Ketua dan seluruh jajaran pengurus maupun anggota dari PLKB hari ini. Sekali lagi kita bisa bertemu dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan Pak maskernya belakang tetap dipakai ya Pak ya. Maskernya tetap dipakai. Ya. Baik, saya Sri Rahayu nama saya, Wakil Ketua Komisi 9 dari fraksi PDI Perjuangan. Saya persilahkan sepenuhnya kepada Ibu Ketua atau nanti yang lain saya berikan kesempatan kalau memang waktunya masih cukup. Saya persilahkan Ibu langsung saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih Bu, perkenalkan nama saya Niketut Adriani. Saya Ketua Umum Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana Indonesia. Izin Ibu menyampaikan jumlah yang hadir 33 orang, perwakilan dari 18 provinsi, 27 kabupaten kota se-Indonesia. 27 kabupaten kota se-Indonesia. Oh, yang datang ini maksudnya? Ya, 18 provinsi, perwakilan dari 18 provinsi. Izin, mungkin saya akan menyampaikan terlebih dahulu. Yang sebelumnya nama wadah kami adalah Forum Komunikasi PLKB Indonesia. Ketika Munas kemarin tanggal 14 November 2020 secara pengesahan anggaran dasar pada wadah kami, maka kami sepakat merubah nama wadah kami yaitu Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana Indonesia. Terima kasih. Ada I-nya ya. Ya. Keberadaan dan peran strategis petugas lapangan keluarga berencana sebagai salah satu simpul penggerak kemajuan program kependudukan keluarga berencana
dan pembangunan keluarga di lini lapangan seperti yang kita ketahui bersama. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu di khususnya Komisi 9 yang sudah menyuarakan keluhan kami sehingga mendorong pemerintah melalui BKKBN RI untuk memberikan subsidi kepada PLKB non-PNS berupa bantuan di masa pandemi COVID-19 melalui dana BOKB yang ada di daerah. Dan dana tersebut sudah kami terima sebanyak 2 kali pada bulan Juni dan Juli. Kami PLKB non-PNS se-Indonesia mengharapkan dengan segera langkah lanjutan dari Komisi 9 untuk bersama menyuarakan aspirasi kami sesuai dengan hasil RDUP tertanggal 4 Desember 2019. Lampiran sudah kami lampirkan di dalam resume. Terkait dengan hal itu, kami sangat berharap dari Komisi 9 dapat bersama-sama menyuarakan aspirasi kami PLKB non-PNS se-Indonesia, di mana sesuai dengan kajian regulasi. Yang pertama, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 6 yang berbunyi ASN terdiri dari 2, yaitu PNS dan P3K. Sedangkan kami di sini status tidak jelas, yang dimana secara hukum kami cacat hukum dan pemerintah sudah termaksud melakukan praktek ilegal juga memperkerjakan kami. Terkait dengan itu, kami sendiri sebagai abdi negara, abdi pemerintahan, kami ikut andil dalam memajukan sumber daya manusia dari dalam kandungan hingga lansia. Tetapi kami sebagai aparat pemerintah tidak memiliki jaminan yang pasti, tidak seperti buruh, karyawan swasta itu dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan di sini masih terjadinya diskriminasi terhadap kami. Pada SK kami tidak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan, dengan terbukti masih banyaknya teman-teman PLKB non-PNS tidak memiliki jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan BPJS Kesehatan. Kajian regulasi yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat 2 huruf H, di sana berbunyi pada lampiran bahwa urusan pengelolaan tenaga PKB garing PLKB itu menjadi urusan pemerintah pusat. Sedangkan kami mengabdi pada sejak tahun 2005 sampai sekarang, kami masih menjadi tenaga daerah sesuai dengan surat edaran Mendagri nomor 120/253 SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Teman-teman kami yang statusnya sama, hanya beda status PNS dan non-PNS, itu ditarik ke pusat. Padahal di dalam undang-undang sudah menegaskan bahwa pengelolaan tenaga PLKB menjadi urusan pemerintah pusat. Mungkin nanti bisa dikaji kembali, Bu, terkait dengan regulasi tersebut. Di sini harapan kami besar menjadi tenaga PNS. Kalau kami bandingkan dengan buruh atau karyawan swasta, mereka
bisa bekerja dengan status tidak tetap selama 3 tahun dan kemudian mereka menjadi karyawan tetap di perusahaan itu. Tetapi kami di sini pegawai pemerintah yang dengan status tidak memiliki payung hukum terhadap perlindungan ketenaga kerjaan kami. Mohon nantinya dari Komisi 9 dengan kerendahan hati kami berharap bisa mendesak BKKBN dan kementerian terkait PAN-RB agar kami juga bisa menjadi tenaga pusat. Terkait beberapa kajian regulasi yang sudah kami paparkan dalam resum, mengingat kami hanya memiliki waktu terbatas, Ibu, tidak perlu kami sampaikan secara detail. Di sana sudah jelas bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2013 tentang manajemen pegawai negeri sipil pada pasal 2, Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada A. Menteri di kementerian, B. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan non-kementerian, C. Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga Non-Struktural, D. Gubernur di provinsi, dan E. Bupati Wali Kota di kabupaten kota. Sedangkan kami di kabupaten, dari kabupaten sendiri sudah melakukan upaya membuatkan kami analisis jabatan dan sudah berupaya juga memasukkan kami dalam e-formasi, namun itu dimentahkan oleh aturan Permenpan nomor 21 tahun 2019 karena dari daerah tidak boleh mengusulkan tenaga penyuluh KB padahal daerah mampu untuk menggajinya. Pada pasal 3 juga dalam PP nomor 11 tahun 2017 ayat 1 berbunyi, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Ayat 7, pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal A. Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPPK, atau B. Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Sehingga kami menginginkan terkait dengan hak Presiden bisa mengangkat pegawai pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17. Harapan kami bisa diangkat menjadi tenaga PNS melalui jalur khusus sesuai dengan masa pengabdian yang kami miliki. Dari kajian regulasi pada poin 10 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bab 2 itu ada di lampiran Peraturan Presiden Nomor 38 pada nomor 104 dari 147 jenis jabatan fungsional. Mohon maaf, kami ralat pada nomor 108 di sana yang bisa menjadi tenaga P3K yaitu jabatan penyuluh keluarga berencana. Namun BKKBN sudah berupaya melakukan mengirim surat ke Kementerian PAN-RB. Upaya tersebut tidak pernah mendapat respon dari Kementerian PAN-RB. Sehingga sampai saat ini kami melakukan
upaya-upaya untuk memperjuangkan hak kepastian kerja kami itu tidak terjawab. Izin Ibu, salah satunya surat dari BKKBN sudah pernah mengirim surat ke Kementerian Pan-RB, surat terlampir di dalam resum dan lainnya itu belum mendapat jawaban dari Kementerian Aparatur Sipil Negara. Harapan kami surat dari BKKBN itu mendapat jawaban yang pasti sesuai dengan aspirasi yang kami inginkan. Mohon dari Komisi 9 untuk bersama mengawal perjuangan kami sehingga apa yang menjadi aspirasi kami menjadi bahan pertimbangan menuju keniscayaan terhadap status kepastian kerja PLKB non-PNS di Indonesia. Dari permasalahan yang kami hadapi, sulitnya berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait surat dari BKKBN RI perihal usulan formasi petugas lapangan keluarga berencana yang tertanggal bulan Desember tahun 2019 sampai saat ini belum mendapat jawaban. Yang kedua, belum adanya tindak lanjut dari Kementerian Pan-RB dalam menanggapi surat-surat yang diajukan oleh Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Kami sering bersurat memohon untuk dapat audiensi, namun tidak pernah ditanggapi. Bahkan kami mengajukan surat terakhir melalui WA, kami diterima, dan ketika mendekati jadwal audiensi tiba-tiba audiensi dibatalkan dengan beberapa alasan. Kalau sekarang tepat sekali Bu alasannya, karena di Kementerian Pan-RB ada positif pegawainya 2 orang, sehingga alasan itu lebih tepat. Kalau sebelum COVID berbagai alasan agar kami tidak bisa diterima, yang awalnya dijanjikan namun tidak bisa. Mohon Ibu nanti dari Komisi 9, besar harapan kami bisa kami dipertemukan dan bisa menyampaikan aspirasi pertemuan lintas lembaga dan kementerian. Dan kami juga pernah mengadakan Sarasehan Nasional di Kabupaten Kuningan tertanggal 2 September 2020 yang dihadiri oleh Bapak Ali Mukhtar Ngabalin. Dari kantor staf kepresidenan sangat mendukung penuh perjuangan Forum Komunikasi PLKB Indonesia dalam memperjuangkan hak kepastian kerja yang jelas. Dan permasalahan kami yang terakhir yaitu apa yang seperti saya sampaikan, bahwa masih banyak PLKB non-PNS Indonesia yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenaga kerjaan. Besar harapan kami Komisi 9 DPR RI untuk bisa mendampingi dan membantu mengawal perjuangan kami untuk mendapatkan hak dan kepastian kerja sampai menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan hasil RDUP yang kami laksanakan bersama Komisi 9 di tahun yang lalu. RDPU ya, dari tadi RDUP. Sorry, maaf Bu, RDPU. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan apa yang Ibu inginkan tadi. Di sini status kami sekarang se-Indonesia sesuai dengan SK sudah memiliki penyeragaman nomenklatur Bu. Terkait dengan perjuangan kami memohon kepada Bapak Kepala BKKBN RI, di mana kami se-Indonesia itu tidak memiliki
riwayat latar belakang pendidikan yang sama, sehingga melalui surat Kepala BKKBN mengirim kepada Bupati Wali Kota se-Indonesia untuk penyeragaman nomenklatur, sehingga SK kami se-Indonesia sudah menjadi tenaga PLKB non PNS. Dengan SK kami berstatus PLKB non PNS, sehingga masih banyak juga teman-teman kami yang tidak mendapat gaji, dan ada juga yang mendapat gaji 100.000. Kebetulan yang mendapat gaji 100.000 dari Kota Banten itu hadir di ruangan ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Kang Aang, untuk waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu. Mungkin dari saya hanya itu, dan untuk penjelasan terkait gaji itu bisa disampaikan oleh Kang Aang dari Kota Banten. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Ketut ya tadi ya. Ya, Ketut Antrian. Baik. Sebenarnya untuk PLKB ini kami tidak henti-hentinya juga menyuarakan kepada BKKBN, karena mitra kami kan BKKBN, entah itu sebagai pegawai negeri atau sebagai tenaga apa yang memang yang jelas perlindungannya dari sudut hukum itu ada. Alasan kami dari Komisi 9 kenapa selalu ingin memperjuangkan, karena memang PLKB ini masih sangat dibutuhkan di daerah masing-masing. Apalagi sekarang ini dengan adanya jumlah penduduk yang begitu tinggi penambahannya, sehingga perlu pengendalian yang ekstra. Kalau tidak, ini juga akan mengakibatkan kita bukan bonus lagi bencana kalau jumlah penduduknya banyak, karena dampak dari jumlah penduduk banyak itu tidak hanya memberi makan, tapi juga fasilitas-fasilitas lain juga perlu ditingkat. Silakan Pak. Maaf Pak. Ini mencuri waktu Pak. Ya, ini dari fraksi Golkar. Ya. Jadi kita memang Komisi 9 punya komitmen juga untuk hal itu, sehingga kita juga selalu menyuarakan, apalagi kalau kita sudah turun dari dapil, kita selalu menyampaikan persoalan tersebut, sehingga kita tahu persis apa hal-hal yang memang penting dalam rangka untuk ini. Oleh karena itu kemarin Pak Anggaran juga memang di tahun 2021 kita juga banyak mengusulkan tentang hal ini. Ya, kita ini kan kalau mau tenaganya, istilahnya ya, mau tenaganya, maka tentu jasanya juga harus dihitung gitu. Bukan berarti kita hitung-hitungan, tetapi karena memang tenaga dari PLKB ini masih dibutuhkan dan sangat dibutuhkan, sehingga juga perlu mempertimbangkan bagaimana supaya mereka juga mendapatkan kesejahteraan. Oleh karena itu jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kita tetap menyuarakan. Hanya memang problemnya kita dengan PAN ARB, karena bukan mitra kita ya, kita bisanya hanya mendorong untuk itu kalau PAN ARB. Baik, silakan Mas siapa atau Mbak yang menambahkan, atau Pak, monggo. Tolong di Bu Ketut dimatikan dulu. Silakan Bapak, namanya siapa? Terima kasih. Izin Bu Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aang Kunaifi, saya dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya mewakili teman-teman PLKB dan PNS yang tersebar di kabupaten kota yang berjumlah 372 orang. Khusus untuk saya pribadi di Kabupaten Pandeglang, saya dari 2013 menjadi PLKB non PNS, akan tetapi sampai dengan hari ini pun belum ada, seperti kata Bu Ketut tadi, sempat ada 100.000 di 2019, tapi di 2020 sudah tidak ada lagi.
Apalagi Maaf saya potong Pak. Terus honornya dari mana Bapak? dari kegiatan aja. Kalau misalnya ada kegiatan baru kami dikasih. Begitu. Tidak ada honor. Jadi bulanannya nggak ada ya? Tidak ada. Per kegiatan. Mohon maaf ini menyangkut perutnya ya. Benar, iya. Kalau Bapak melakukan kegiatan itu dalam 1 bulan kalau dikumpulin terima berapa tuh? Tergantung anggaran yang keluar, Bu. Jadi per kegiatan. Kalau misalkan bulan ini kegiatan keluar 2 kali kegiatan. Contoh misalkan di Kampung AB ada 2 kegiatan. Saya ikut sebagai peserta di sana. Anggarannya untuk peserta itu 50.000 transportnya. Untuk maminnya. Transport 50.000, maminnya 35.000. Itu dari situ saya dapatnya. Luar itu ada dari mana? Dari daerah terima? Tidak ada, Bu. Untuk pernah 2015 saya terima sesuai dengan SK saya dari SK Kepala Dinas. 2015 sempat menerima 250.000. Akan tetapi setelah itu tidak ada. 2018, 2019 saya sebagai pengelola BOKB di Kampung KB, karena saya pembina Kampung KB, 2 Kampung KB di kecamatan saya, ada 100.000 sebagai pengelola data. Setiap bulan. Setiap bulan 100.000. Itu Di luar itu Bapak dapat apa? Tidak ada. Paling dari kegiatan. Kenapa? Alasannya apa Bapak mempertahankan? Kalau untuk alasan pertama karena kebetulan keluarga ada yang di KB, jadi saya dari SMP itu sudah ikut, Bu, di program KB. Saya pendataan itu sudah tahu. Jadi mungkin sudah mengakar di hati saya kaitan dengan program KB. Saya dari 96 SD saya sudah ikut-ikutan karena kebetulan saya ditinggalin sama orang tua masih kecil. Saya diurus sama PKB, kalau sekarang PKB. Jadi dari kecil itu saya sudah ikut. Jadi sudah sangat mengakar sekali kaitan dengan program KB ini. 2013 saya masuk, saya direkrut oleh OPDKB sampai dengan saat ini. Dan Ini, SK sebentar, saya, ini semua SK-nya dari mana tuh? SK-nya dari dinas, Bu. Daerah ya? Daerah, ya. Silakan lanjut. Di Pandeglang itu saya dengan teman-teman ada 110 orang dari Kabupaten Pandeglang. Ada teman-teman sebagian yang kemarin di 2019 termasuk sebagai penerima honorarium keamanan, petugas keamanan atau tenaga keamanan. Akan tetapi di 2021 itu sesuai dengan materi kemarin di webinar yang saya terima dari bagian perencanaan, untuk honorarium 2021 rancangan anggaran di BOKB itu sudah tidak ada lagi. Biasanya kalau 2019 ketika teman-teman masuk di sebagai tenaga honor itu tenaga keamanan itu dibagi-bagi. Kalau misalkan satu balai ada 5 orang ya dibagi 100 gitu. Tapi kalau untuk honor dari OPD tidak ada. Iya. Adalah SK-nya dari sana. Saya dari OPD. Waktu ini semua dari OPD semua. Ada yang Dari dinas, ya. gubernur, bupati. Iya, maksudnya dari pemerintah daerah semua kan ini. Iya. SK-nya dari pemerintah daerah semua. Kemudian waktu rekrutmen seperti apa itu, Pak? Rekrutmen saya waktu Iya. itu. Pertama karena kebutuhan di balai saya itu tidak ada tenaga PLKB-nya, hanya 1 PLKB waktu itu. Saya di Kecamatan Sindang Resmi Kabupaten Pandeglang tidak ada PKB, hanya ada 1 UPT waktu itu. Sehingga untuk mengurus administrasi saya direkrutlah oleh UPT tersebut tahun 2013. Tahun 2015 saya di SK-kan oleh Kepala Dinas. Itu, Bu, proses dari awalnya. Karena tidak ada tenaga. Iya. Maaf ini tanya jawab ya jadinya. Sejak Bapak menerima SK itu honorarium yang diterima seperti apa? 2013 saya tidak ada terima honor karena saya direkrut UPT tidak bisa memberikan honor, hanya kebijakan saja.
tahun 2015 setelah saya di SK-kan oleh kepala dinas, artinya dari OPD saya dibayar 250.000. Tapi setelah itu hilang, nggak ada sampai dengan kemarin 2019. 2020 ini saya tidak ada, Bu. 2019 masih ada 100.000. Sekarang sudah tidak ada 2020. Entah bagaimana nanti di 2021. Oleh sebab itu, saya sangat berharap sekali melalui kami forum PLKP non PNS sesuai dengan aspirasi kami menjadi PNS harga mati, Bu. Mudah-mudahan apa yang kami suarakan bisa didengar, bisa difasilitasi oleh Bapak Ibu di Komisi 9 sehingga hak-hak kami terpenuhi, Bu. Tambahan kaitan dengan honor, Bu, tadi seperti Ibu Ketum bilang, kalau saya dari Pandeglang boro-boro istilahnya apa namanya BPJS tenaga kerjaan. Pandeglang kan masuk Jawa Barat ya? Bukan. Banten atau Jawa Barat? Banten ya? Banten. BPJS tenaga kerjaan, kemudian kesehatan kami nggak terima. Boro-boro itu honor aja tidak ada. Mungkin itu. Ya, Pak, Bapak Ibu sekalian, sebentar. Dari BKKBN pusat ada nggak anggaran yang nyampe ke Bapak Ibu sekalian? Nggak ada ya? Nggak ada. Itu, Bu, kemarin sesuai dengan hasil pertemuan atau serasian kami di Kuningan, saya mendengar Pak Nafrijal ya, Pak Nafrijal bersama ada katanya anggaran POKP 2021 itu untuk kami. Ada gitu terkait di sana. Tetapi setelah kami mendapatkan rancangan anggaran POKP 2021 itu tidak ada. Jangankan untuk kami menyinggung saja tentang PLKP non PNS tidak ada. Makanya kami kemarin Iya, juga. Pak. Ini memang ada dari operasional PLKP non ASN ini ada 120 miliar. Tapi se-Indonesia ya. Nah, ini saya belum tahu untuk detailnya seperti apa nanti. Pak kami ceknya. Ini non ASN, PLKP non ASN 120 miliar. Mungkin ini yang disampaikan oleh Pak Nafrijal. Sudah, Pak, cukup? Untuk sementara cukup. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada lagi Bu Ketua? Silakan. Izin pimpinan, Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibunda Sri Rahayu selaku pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 9. Dan yang saya hormati Ketua Provinsi seluruh Indonesia yang dalam hal ini yang hadir 18 provinsi dan yang kawan-kawan saya yang hadir di atas. Yang saya hormati, izin pimpinan, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum kita bahwa negara kita adalah negara hukum dan tadi sudah menyampaikan beberapa kajian regulasi yang ada dan menurut hemat kami ini salah satu solusi yang tepat bagi negara untuk menyelesaikan sistem kepegawaian di Indonesia yang dimana tadi sudah disebutkan bahwa Undang-Undang ASN yaitu ada 2 PNS dan P3K di dalam pasal 6. Dan tentunya kami memohon pada pimpinan bahwa di 2021 sudah memberikan informasi di media sosial di situs Kemenpan RB itu akan membuka formasi di 2021 membuka keran itu formasi penyuluh KB dan tentunya kami meminta pada pimpinan dan anggota DPR RI khususnya Komisi 9 untuk mendorong dan mendesak pada Menpan RB agar formasi di 2021 menjadi prioritas untuk kami PLKB non PNS yang sudah mengabdi pada negara. Dan tentunya
Ini salah satu solusi tadi sudah saya sampaikan untuk mendapatkan hak kepastian kerja yang jelas sesuai undang-undang yang berlaku di negara tercinta ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih. Terima kasih. Masih ada lagi Bu Ketut yang disampaikan? Belum, Cukup ya. itu belum pakai echo itu. Pak Darul mau ingin menambahkan, silakan. Ya, Ibu Ketua yang saya hormati, teman-teman dari PLKB non ASN atau non PNS. Bu Ketua, saya juga baru mengunjungi paling tidak di dapil saya 6 daerah kampung KB percontohan. Ini sama saja apa yang beliau sampaikan kepada saya dengan yang disampaikan oleh teman-teman kita hari ini. Jadi saya kira ini aspirasi, bukan saja aspirasi teman-teman yang hadir di sini, tapi aspirasi teman-teman juga yang tidak hadir di sini, Bu Ketua. Jadi saya kira ini harus menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan ini akan memberi dorongan lebih kuat kepada teman-teman untuk tetap semangat bekerja, kita juga semangat untuk membela mereka. Terima kasih Bu Ketua. Amin. Terima kasih Pak Darul Siska. Masih ada lagi? Cukup? Baik. Bu Ketut dan semua yang hadir di sini. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan perjuangan ini memang tidak semulus yang kita harapkan, tetapi teman-teman Komisi 9 termasuk Pak Darul Siska yang hadir di sini, kemudian saya dan semuanya itu sangat-sangat paham, dalam arti sangat-sangat berharap dan menginginkan PLKB ini menjadi penggerak di masyarakat yang memang sangat dibutuhkan di kaitannya keluarga berencana. Karena saya tahu di OPD itu untuk hal semacam ini dibutuhkan orang-orang yang memang turun langsung ke lapangan dalam rangka untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga memang PLKB masih dibutuhkan. Terutama seperti saya sampaikan di era yang sekarang, penduduk yang begitu meledak di era pandemi di tahun 2021 ini, pertambahan penduduk tidak hanya yang rutin ya, penduduk yang rutin biasanya bertambah, tapi sekarang juga dengan adanya pandemi ini, COVID, adanya kenaikan baik itu dari pernikahan dini maupun dari pasangan usia subur, yang juga ada peningkatan tambahan anak. Sehingga paling tidak diprediksi di tahun 2021 ini kenaikan yang biasanya 5-6 juta, sekarang ditambah lagi 10% dari jumlah kelahiran yang ada. Karena menurut hasil survei kan setiap anak yang nikah, bukan anak ya, masyarakat atau pasangan yang muda-mudi yang mau nikah dan menikah, kalau sudah menikah itu biasanya 80% punya anak. Yang lainnya mungkin entah karena tidak ada, karena jarak dan sebagainya. Oleh karena itu ini menjadi sangat penting untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik dari sudut penyuluhan untuk pemahaman terhadap orang yang nikah dini atau anak yang nikah dini, kemudian bagaimana menjadi ibu dan bagaimana merawat anak-anaknya pasca lahir, hamil, dan sebelum itu perlu mendapatkan sosialisasi. Karena pada dasarnya di era yang sekarang ini, meskipun itu era digital sekarang ini, tapi masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan itu belum sepenuhnya juga mengikuti era digital untuk hal-hal tersebut. Oleh karena itu masih sangat dibutuhkan penyuluhan-penyuluhan di lapangan terkait dengan keluarga berencana. Bagaimana juga kita membangun persepsi bahwa keluarga berencana itu tidak hanya selalu dikaitkan dengan kontrasepsi, tetapi bagaimana membangun keluarga yang dimulai dengan syarat-syarat yang memang dibolehkan oleh negara maupun terutama yang diinginkan dari keluarga BKKBN, yang pasangan nikah itu paling muda untuk perempuan 21, untuk laki 24 ya, 24 atau 25. Itu kalau itu bisa langsung terus disosialisasikan, terus disampaikan kepada masyarakat,
insya Allah ke depan penduduk Indonesia akan paham bagaimana membangun keluarga. Dan itu dibutuhkan dari Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kami punya komitmen tetap kami akan memperjuangkan, terutama paling tidak meskipun ini pegawai negeri ini kan lintas ya, kita tetap mendorong siapapun, karena bidang kita juga ketenaga kerjaan, tentu siapapun tidak hanya PLKB yang menginginkan memang kalau ada peluang untuk pegawai negeri, kenapa tidak gitu. Tetapi kalau tidak, karena ini tenaga kerja yang masih dibutuhkan, tentu bagaimana irising intinya ngopeni dari baik dari segi kesejahteraan maupun dari sudut-sudut perlindungan yang lainnya. Seperti yang disampaikan Pak siapa tadi? Aan Kunaipi, Bu. Pak Junaidi? Aan Kunaipi. Aan. Iya. Iya. Nggak terima gaji terus hidupnya dari mana kan gitu. Padahal PLKB ini kan turun ke lapangan. Harusnya kalau memang itu diberikan dengan baik kan mesti banyak turun di lapangan, bahkan tiap hari mungkin turun ke masyarakat untuk menyampaikan sosialisasi terhadap keluarga berencana dengan segala materi yang ada. Tapi kalau tidak diberi, kita kan nggak mungkin semuanya relawan oke, tapi kalau sudah punya keluarga kan nggak mungkin. Kecuali kalau memang relawan kemudian ada sumber dana lain, monggo. Tapi kalau tidak ada sumber dana lain, bagaimana kita bisa memberikan keluarga kita membangun gimana keluarga sendiri gitu. Ada yang disampaikan Pak An? Iya Bu, kebetulan saya membina 2 kampung KB di kecamatan saya. Di sana mulai dari masa kandungan sampai dengan lansia kami memiliki remaja dan segala macam. Dan saya membina 2 kampung KB itu tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimalnya ya dengan kemampuan yang saya miliki. Saya sudah LDT, pelatihan yang lain, sertifikat saya ada. Karena operasional pendukungnya begitu ya akhirnya kurang maksimal, tapi alhamdulillah satu kampung KB sudah mulai berjalan, mereka BKR-nya berjalan, kemudian UPPKS berjalan dengan upaya maksimal yang saya lakukan dengan dukungan BOKB di kampung KB ada. Ya. Izin Ibu, Ya. ada yang tertinggal sedikit terkait operasional PLKB non PNS yang Ibu sampaikan menjadi usulan BKKBN 120 miliar. Pada tahun 2020 kami dari forum pernah menyurati BKKBN untuk memperjelas di Juknis BOKB agar terkait operasional tersebut di anggaran mana yang bisa kami dapatkan, karena sebagian dari OPD mengeluh di Juknis tidak jelas, sehingga kami kemarin atas desakan Komisi 9 untuk merealisasikan dana COVID untuk PLKB non PNS, tidak semua teman-teman kami dapat. Jika memang itu ada, mohon untuk harapan kami dari Komisi 9 bisa mendesak BKKBN dipertegas di Juknis dana DAP BOKB yang ada di daerah, sehingga kami bisa merasakan dan menikmati anggaran tersebut. Mungkin dari saya itu tambahannya Ibu. Ya. Ya Ibu, Bapak sekalian, saya kira cukup ya. Baik, apapun yang disampaikan Bapak Ibu sekalian, kami akan tetap bicarakan dengan BKKBN karena ini menurut saya aspirasi yang memang harus ditindaklanjuti. Ini terkait dengan juga keberlangsungan dari bagaimana pelaksanaan keluarga berencana di seluruh Indonesia. Karena tenaganya adalah Bapak Ibu semuanya. Dan memang karena rekrutmennya kemarin itu melalui pemerintah daerah ya, jadi harus ada komunikasi memang antara pusat dan daerah, khususnya BKKBN dengan pemerintah daerah. Yang merekrut ini seperti apa supaya payung hukumnya itu jelas begitu. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Selamat ada musyawarah nasional ya. Ya, mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian tentunya dan bagi masyarakat seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.